kita anggap sebagai mantra sebelum tidur dan sesudah bangun tidur ya. Nanti lama-lama dia akan menjadi kebiasaan. Sesimpel itu, sesederhana itu, tapi dia bisa ajaib banget merubah hidup kita loh. Jadi ketika kita ngantuk itu jangan yang dipikir malah aduh hutangku berapa ya, aduh besok gimana caranya aku bayar utang, besok gimana ya caranya aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu lagi di channel ini. Channel yang insya Allah selalu memberikan energi positif, frekuensi positif, dan menjadikan kita orang-orang yang positif. Amin ya rabbal alamin. So, bagi teman-teman yang baru di sini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa saling memancarkan energi positif yang pastinya sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Oke, di video kali ini saya mau sharing tentang ada sebuah kebiasaan yang dimana jika hal itu dilakukan setiap hari sebelum tidur selama minimal 30 hari atau 40 hari, maka kehidupan teman-teman akan berubah. Yang pastinya berubah jauh lebih baik atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kebiasaan apakah itu? Silahkan tonton video ini sampai habis dan stay tune. Oke, jadi ada sebuah kebiasaan yang dimana jika kita lakukan sebelum tidur dan ketika bangun tidur secara konsisten ya selama 30 hari atau 40 hari berturut-turut, maka kebiasaan tersebut bisa merubah hidup kita secara ajaib. Kebiasaan itu adalah afirmasi dan visualisasi. Ya, sebagian dari teman-teman atau subscriber lama saya mungkin sudah sering sekali ya mendengar saya membahas ini. Tapi terima kasih buat teman-teman yang tidak pernah bosan untuk mengulang-ulang video saya dan untuk setia menonton video-video yang saya upload. Nah, kali ini saya mau menekankan kembali ya, jika kita memiliki kebiasaan untuk selalu berafirmasi dan bervisualisasi terhadap apapun yang kita inginkan setiap sebelum tidur ya, dan itu konsisten selama 30 hari atau 40 hari. Kalau untuk hasil yang lebih maksimal lagi sebaiknya 40 hari ya. Nah, kenapa sih harus sebelum bangun tidur ataupun setelah bangun tidur? Jadi bahasa mudahnya tuh gini. Ketika kita lagi ngantuk-ngantuknya ya sebelum tidur, itu tuh pintu program alam bawah sadar kita tuh sedang terbuka ya. Jadi informasi apapun yang kita tangkap, yang kita masukin, yang kita serap pada saat itu, alam bawah sadar ini dengan mudah meneruskan atau menangkap informasi tersebut atau menjadi program di pikiran alam bawah sadar. Ya, bahasa mudahnya seperti itu. Jadi, bisa dikatakan waktu yang paling ampuh, waktu yang paling mustajab, waktu yang paling manjur untuk kita berafirmasi ataupun bervisualisasi tentang atau terhadap apapun yang kita inginkan adalah itu tadi, di saat sebelum tidur, pas lagi ngantuk-ngantuknya. Jadi, setelah berdoa, ayo kita afirmasi, kita visualisasi. Begitu juga ketika bangun tidur. Jadi ketika bangun tidur berdoa ya kan. Terus jangan langsung ambil HP, jangan langsung bangun. Lakukan afirmasi yang sama, lakukan visualisasi. Sampai kurang lebih 3-5 menit. Itu udah cukup banget. Baru kita bangun. Nah, kemudian afirmasinya tuh gimana sih Kak? Visualisasinya tuh gimana sih? Jadi gini, afirmasi yang kita lakukan ketika bangun tidur itu anggap saja ya kita sebut sebagai mantra. Jadi mantra ini harus kita ucap terus-menerus sebelum tidur dan setelah bangun tidur konsisten selama 40 hari. Kita ambil waktu 40 hari. Nah, untuk afirmasi itu sendiri sebenarnya bebas ya, mau afirmasi apapun sesuai hajat kita atau kita punya keinginan gitu yang belum terkabul, boleh afirmasi. Cuman di sini yang saya lebih tekankan untuk jadi mantra tadi, maksudnya itu berarti afirmasi itu wajib, nggak boleh kita skip sama sekali dalam satu malam pun selama 40 hari berturut-turut. Usahakan itu kalimatnya itu simple aja, agar lebih mudah diingat. Jadi hanya sesederhana misalnya, Alhamdulillah aku sehat, aku bahagia, aku kaya, atau aku berkelimpahan, aku panjang umur. Ya, jangan lupa kalimat pertamanya harus ada kata syukur. Atau aku bersyukur, aku sehat, aku bahagia, aku berlimpah, aku panjang umur. Bagi teman-teman yang mohon maaf misalnya masih memiliki hutang, boleh ditambahin Alhamdulillah hutangku lunas. Kita anggap sebagai mantra
sebelum tidur dan sesudah bangun tidur ya. Nanti lama-lama dia akan menjadi kebiasaan. Sesimpel itu, sesederhana itu, tapi dia bisa ajaib banget merubah hidup kita loh. Kalau kalian gak percaya, coba kalian rasain selama 7 hari aja konsisten. Pasti bakalan sudah ada perubahan-perubahan sedikit di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita konsisten selama 40 hari. Ketika lagi ngantuk-ngantuknya, ucapkan kata-kata itu, mau dengan lisan, mau dengan dalam hati. Yang penting kalian benar-benar bisa ngucapin dan rasain. Berapa kali kak? Nah, jadi cukup sekali asalkan kita bisa merasakan apa yang kita ucapkan. Kalau misalnya kita masih belum fokus atau kayak pikiran masih melayang-layang gitu, boleh diulangi lagi sampai benar-benar kita tuh dapat rasanya, dapat feel-nya gitu, benar-benar sehat, benar-benar bahagia, benar-benar bersyukur gitu, benar-benar lunas hutang. Misalnya bagi teman-teman yang nambahin afirmasi hutang lunas tadi. Nah, setelah itu misalnya kita dalam sekali ucap aja sudah bisa merasakan feel-nya ya, bisa merasakan rasa bahagianya, rasa benar-benar sehat, rasa benar-benar berlimpahnya. Lanjutkan dengan bervisualisasi. Bervisualisasi ini adalah kita tuh kayak menghayal sesuatu yang kita inginkan. Apapun itu bebas, nggak ada batasannya, nggak ada larangan, nggak ada pantangan. Pokoknya apapun yang kita inginkan, bayangkan saat itu sudah kita miliki. Bayangkan sampai kita tertidur, sampai maksudnya udah hilang, nggak sadar lagi. Wah, kalau sampai berhasil seperti itu ya, apalagi kalau kebawa dalam mimpi itu, insya Allah informasi itu sudah diambil oleh pikiran alam bawah sadar kita untuk diteruskan menjadi program yang akan tertanam di pikiran alam bawah sadar. Dan lihat, jika kita konsisten, semesta akan mendatangkannya, mewujudkannya menjadi kenyataan. Teman-teman, ini ajaib banget ya. Bukan hanya 1-2 orang aja yang sharing tentang keajaiban dari bervisualisasi dan berafirmasi. Banyak banget buktinya, banyak banget testimoninya yang sudah pernah berhasil dengan cara hanya menghayal sebelum tidur, berafirmasi sebelum tidur. Nah, bagi teman-teman mungkin yang baru pernah dengar ya tentang law of attraction atau baru pernah dengar dengan sesuatu seperti ini, ya pasti mereka akan menilai, wah itu gila, itu kebanyakan halu. Jadi seperti itu, 2 teknik tadi itu berafirmasi dan bervisualisasi atau menghayal. Kita lakukan sebelum tidur, pas lagi ngantuk-ngantuknya, setelah berdoa, dan setelah bangun tidur. Jadi jangan pernah lewatkan ini kesempatan emas. Maksudnya jangan pernah lewatkan waktu-waktu emas di mana kita bisa memasukkan ulang atau memprogram ulang pikiran, data-data, informasi di pikiran alam bawah sadar kita. Maksudnya gini, karena kita udah dewasa ya, udah hidup di usia yang sekarang, sudah lumayan sulit untuk memprogram ulang pikiran alam bawah sadar. Karena pikiran alam bawah sadar kita terbentuk ketika kita masih kecil, usia 0 sampai 7 tahun. Jadi please banget jangan pernah di skip. Kalimatnya sama ya, yang kita ucapkan ketika berafirmasi sebelum tidur dan bangun tidur. Dan yang kita hayalkan pun, yang kita visualisasikan juga harus sama. Ya, kalau untuk visualisasi itu fokus untuk satu keinginan dulu. Misalnya nih, kalian pengen hutang lunas. Berarti yang kalian butuhkan adalah uang kan? Uang misalnya anggap 10 juta. Terserah ya, nominalnya terserah berapa. Jadi kalian bisa membayangkan ada uang 10 juta itu kalian pegang atau di dalam dompet atau di rekening kalian. Jadi kalian bisa menghayalkan, membayangkan, melihat angka nominal 10 juta. Ya, berapapun sebenarnya, mau 50 juta, 100 juta, 1M, bebas. Bayangkan ada uang 10 juta itu sudah di genggaman kalian ya, di tangan kalian atau di rekening gitu. Terus terserah dah kalian bayangkan, misalnya nih, oh mau bayar ini sekian, untuk bayar ini sekian, nanti sisanya aku pakai untuk bayar ini, misalnya gitu ya. Kalau untuk yang hutang lunas, untuk estimasinya selama apa nih kak? Nah tadi sudah saya bilang kalau untuk estimasi ketika kita berafirmasi atau bervisualisasi sebelum tidur itu pokoknya menghayalnya atau bervisualisasinya harus sampai kita tertidur. Jadi pikirkan, bayangkan, visualisasikan apapun yang kita inginkan sampai kita terlelap, sampai kita tertidur. Makanya saya bilang kan harus pas pada saat kita ngantuk banget. Jadi ketika kita ngantuk itu jangan yang dipikir malah, aduh hutangku berapa ya, aduh besok gimana caranya aku bayar utang, besok gimana ya caranya aku makan. Jangan. Oke, itu adalah pantangan. Jangan sama sekali memikirkan sesuatu yang negatif atau sesuatu yang kita tidak inginkan ketika kita mau tidur. Jadi pikirkan hanya apapun yang kita inginkan saja, apapun yang kita hajatkan ya, visualisasikan itu. Tidak peduli secara logika itu mungkin atau tidak mungkin,
Jangan pikirkan kenyataan, jangan pikirkan realita. Pokoknya hayalkan aja, namanya juga menghayal ya kan, nggak ada yang ngelarang, nggak ada batasan, nggak terbatas. Nah, kalau kita visualisasinya pada saat bangun tidur, itu estimasinya sekitar 3-5 menitan aja. Jangan lama-lama, karena kalau lama-lama kita tuh kayak keburu sadar. Maksudnya tuh pikiran sadar kita ini udah mau aktif gitu, udah mau segera aktif. Nah, nanti bakalan terganggu oleh pikiran sadar yang memerintahkan kita, ayo bangun, misalnya ini sudah jam sekian, ini aku harus bersiap, aku harus masak, misalnya seperti itu. Oke, jadi untuk kalimat tadi perhatikan, dimulai dengan kata syukur, dan kalau bisa kalimatnya yang singkat. Yang penting banget adalah kalimatnya harus seolah-olah sudah terjadi, atau tidak boleh pakai kata aku ingin, semoga, atau mudah-mudahan. Oke? Misalnya contoh, semoga besok pagi aku bangun dalam keadaan sehat. Semoga besok aku sudah kaya raya. Atau aku ingin jadi orang yang kaya, aku ingin jadi orang yang berlimpah, aku ingin sehat ya Allah misalnya. Ya, jangan. Pokoknya usahakan kalimat itu seolah-olah sudah terjadi. Ya, contohnya seperti tadi, alhamdulillah aku sehat, aku bahagia, aku berlimpah, aku kaya raya, hutang-hutangku lunas. Terus, boleh nggak sih kita berafirmasi yang lain, misalnya keinginan kita misalnya ingin lulus CPNS tahun ini, tahun 2024. Boleh banget ya, apapun boleh kita afirmasikan kapanpun waktunya ya, saat kita lagi santai, saat kita lagi nggak ada kerjaan gitu ya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah mantra sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Ini yang menurut saya ajaib atau powerful banget ya. Rasain 7 hari aja kalian, 1 minggu aja kalian konsisten, lihat perubahan apa yang terjadi, lihat bagaimana rezeki kalian, lihat bagaimana kehidupan kalian berangsur-angsur membaik, berangsur-angsur berubah menjadi ajaib. Apalagi kalau konsisten 40 hari. Silahkan kalian konsisten selama 40 hari berturut-turut. Ya, saya sudah merasakannya ya. Saya sudah pernah bilang di video sebelumnya, saya nggak pernah membagikan sesuatu yang belum saya praktekkan sendiri. Oke teman-teman, semangat ya. Kita harus tetap memiliki vibrasi yang tinggi. Kita harus selalu memancarkan energi positif. Ya, kadang sesuatu hal terjadi bisa saja merusak frekuensi kita atau merusak energi kita. Tapi nggak apa-apa. Jangan terlalu berlarut dalam hal tersebut. Ayo, bangkit lagi, kembali lagi. Kalian boleh tonton video-video motivasi manapun yang membuat kalian tuh kayak tergerak lagi atau bergairah lagi, semangat lagi untuk menjalani hidup, untuk merubah hidup menjadi jauh lebih baik. Kalau saya pribadi ya, kalau misalnya saya sudah mulai negatif atau energi saya tuh kayak dirusak oleh hal-hal yang negatif, saya kembali mencari video-video atau kalimat-kalimat yang positif. Video-video yang membangkitkan adrenalin saya, semangat saya untuk kembali berpikir, berafirmasi, bervisualisasi hal-hal yang saya inginkan. Ya, makanya saya tidak bosan-bosan untuk mengulang-ulang di video-video saya ya. Saya itu sebenarnya sudah banyak banget membahas tentang afirmasi ataupun visualisasi ya, atau dengan kata lain law of attraction gitu ya. Karena ini kan adalah salah satu teknik dari law of attraction atau hukum tarik menarik. Itu sudah sering banget saya bahas dan saya ulang-ulang. Ya, saya pribadi, saya juga tetap membutuhkan amunisi untuk membangkitkan kembali energi positif saya, semangat saya untuk tetap high five atau berfrekuensi yang positif. Karena kehidupan itu tidak selalu mulus. Ya, benar, tidak selalu mulus. Tapi kembali lagi, kita yang berhak memilih, kita mau berada atau kita mau stuck di frekuensi yang negatif, keadaan yang negatif, keadaan yang menyedihkan, atau kita memilih untuk merubah hidup kita menjadi jauh lebih baik, meninggalkan semua perasaan-perasaan yang negatif, perasaan yang tidak percaya diri, perasaan ketidakmampuan terhadap diri sendiri. Kita yang berhak memilih, kita yang berhak memutuskan. Kalau teman-teman memutuskan untuk merubah hidup jauh lebih baik, maka lakukan. Ya, mulai dari berafirmasi, mulai dari bervisualisasi, membayangkan apapun. Jangan pernah pedulikan bagaimana realita kehidupan kita saat ini. Ingat, kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi, kembali kepada diri kita. Kita mau atau enggak?
kita mau atau tidak untuk merubah hidup kita. Oke, jadi mulai malam ini teman-teman silahkan dipraktekin untuk berafirmasi dan bervisualisasi konsisten selama 40 hari ya. Challenge diri kita sendiri. Rasakan, lihat keajaibannya dalam 7 hari aja dulu. Kalian lihat keajaibannya, kalian boleh komentar nih di kolom komentar di bawah ini, perubahan apa yang teman-teman rasakan dalam 7 hari ini. Oke teman-teman, semangat. Jangan lupa jalur langitnya tetap dijalankan ya. Sholat 5 waktu dan bersolawat. Ya, yang penting itu dulu, yang paling penting banget ya. Ingat teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Karena apa yang kita ucapkan adalah doa, apa yang kita pikirkan adalah doa. Dan apapun yang terjadi, itu adalah sesuai dari prasangka kita terhadap Tuhan kita, terhadap Allah, terhadap kehidupan kita sendiri. Jadi berprasangkalah, berpikirlah, berucaplah yang baik-baik, yang hanya kita inginkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, silahkan dicoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.